Baik, shalom, selamat malam. Shalom. Ya, masker tidak menghalangi kita untuk tetap memuji Tuhan. Amin. Baik, saya akan memperkenalkan, saya baru pertama kali di tempat ini. Saya Jeffrey, saya dari Denpasar, dan saya bersama dengan putra saya yang pertama. Terima kasih Pastor Hendra dengan Ibu yang memberikan kesempatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu memang tidak panjang lagi. Kadang kalau kita melihat waktu, kita menakar waktu, kita melihat dari detik ke menit, dari menit ke jam, kita akan tertunduk lesu. Ya, kita tidak bisa memprediksi. Tadi sore, siang, tertangkap tangan Menteri Sosial. Ada apa lagi? Oleh sebab itu, gembala senior kita, Bapak Timotius Arifin, nyatakan bahwa kita akan masuk ke Akademi Corona. Dan kita akan mengakhirinya menjadi revival. Amin. Dan tema bulan ini, advancing. Saya mau mengatakan kepada Anda sekalian, no gospel, no advancing. Tidak ada kabar benar akan keluar tanpa ada kemajuan, tanpa ada pergerakan. Sebagai ayat dasar dari firman Tuhan ini diambil di dalam Yesaya 32 ayat 1 dan seterusnya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, saya ingin menyampaikan sekali lagi. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dikatakan tadi oleh Bapak Gembala kita, kebenaran dan keadilan ini adalah dasar. Sebuah bangunan, dasarnya harus kokoh. Saya katakan, keadilan dan kebenaran ini adalah kakak dan adik. Dia berjalan bersama-sama. Ibarat rel kereta api. Dia di sebelah kiri, dia sebelah kanan. Akan membimbing kita, akan mengarahkan kita pada goalnya. Menyambut kedatangan Tuhan. Tidak ada kata lain, tidak ada lagi kesempatan untuk kita berdiam diri, kita merenungkan nasib, ini bulan ke-12, belum ada perubahan, tidak ada waktu lagi. Kalau engkau masih meratapi nasibmu hari ini, engkau masih berkata, kapan ini akan berlalu? Saya mau katakan, orang yang bersandar pada Tuhan, orang yang menetapkan hatinya pada Tuhan, dia akan tahu, dia akan mengerti, dia akan berkata, aku mau bergerak bersama dengan Tuhan. Advancing. Di dalam advancing, kita banyak sudah tahu ya, bahwa advancing ini moving forward or progressing. Gerak maju, tidak ada bergerak mundur. Mundur itulah seorang yang bernama, atau boleh saya katakan orang loser. Dia hanya bisa sampai di sini, setelah itu mundur. Saya mau katakan, no gospel, no advancing. Sore hari ini izinkan saya ingin menyampaikan, ada tokoh di dalam Alkitab yang betul-betul menjadi idola saya. Pada saat saya bertobat, idola ini dan sampai hari ini yang terus menggiring saya maju, menggiring saya terus naik. Nanti lain waktu saya akan berikan kesaksian secara detail. Saya berangkat bukan dari orang yang baik-baik. Saya berangkat bukan dari orang yang luar biasa. Saya kelahiran Surabaya, saya 4 kali tidak naik kelas, 1 kali saya dikeluarkan. Secara peruluh. Jadi saudara jangan anggap bahwa yang berdiri di tempat ini, mungkin ada beberapa yang tahu, saya juga termasuk dosen. Saya bukan orang yang luar biasa, saya sama seperti Anda. Saya orang yang biasa-biasa, bahkan saya orang yang dibawa dari biasa-biasa. Tetapi saya tahu, Roh Allah yang ada di dalam hidup saya membawa saya moving forward. Amin.
Di dalam Hakim-Hakim 6-8, kita tidak perlu baca, Anda perlu catat. Silahkan nanti baca di rumah. Ada seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Yang betul-betul menginspirasi saya. Dan hari ini kan saya bagikan kepada Anda. Bernama Gideon. Saya yakin dan percaya Anda yang lahir dari keluarga Kristen. Ataupun Anda yang saat ini sedang dimentor oleh Kohendra, ataupun Anda yang saat ini berada dalam Komsel, Anda akan tahu siapa Gideon. Tapi izinkan, sore hari ini saya mau mengatakan, ada sisi lain yang akan saya ungkapkan. Anda tahu, mungkin Anda pernah mendengar siapa Gideon. Gideon ini adalah seorang hakim yang luar biasa, ya. Dengan 300 pasukannya, dia bisa menghancurkan bangsa Median, bangsa Amalek, hanya dengan 300. 300. Senjatanya bukan M16, senjatanya hanya kendi dan obor. Di mana masa saat ini, kita harus tahu, setiap negara akan memunculkan senjatanya. Oh, saya punya ini, saya punya ini. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kuasanya melalui orang yang biasa ini. Saudara yang ada di tempat ini, saya tidak tahu latar belakang kehidupanmu. Tetapi yang berdiri di sini adalah orang yang bukan biasa. Awalnya bukan biasa. Orang yang hancur lebur. Orang yang berdiri di atas ini, yang saat ini berbicara, yang 4 kali tidak naik kelas, 1 kali dikeluarkan. Mau berkata, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saya ulangi lagi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. No gospel, no advancing. Gideon yang Anda dengar, Gideon yang Anda tahu, dimulai dari seorang yang penakut. Bukan seorang yang luar biasa. Bukan seorang pemimpin pergerakan yang luar biasa. Seorang yang penakut. Dibuktikan, saya buktikan, di Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 berkata, demikian. Datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon. Ya, pohon terbantin di Ofra milik Yoas, orang Abiezer. Gideon anaknya yang sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Median. Gideon ini laki-laki bukan perempuan. Dia mengerjakan pekerjaan perempuan. Pekerjaan perempuan di mana? Di dapur. Apa yang dilakukan oleh perempuan? Ya ini tadi, mengirik gandum. Sedang mengirik gandum, memisahkan gandum dengan bulir-bulirnya. Apa yang dikerjakan di sana? Jelas tertulis hitam atas putih agar tersembunyi. Supaya tidak bisa dilihat. Seorang laki-laki bekerja layaknya sebagai seorang perempuan. Apa yang dikerjakan? Kalau saat ini lain. Dulu saya masih ingat kalau yang masak di belakang itu perempuan. Ya. Tapi sekarang yang masak laki-laki dan mempunyai pride yang cukup tinggi. Siapa tidak kenal namanya Arjuna? Dengan penghasilan luar biasa. Tetapi Gideon, seorang yang penakut. Kedua, gambar diri dari Gideon ini benar-benar buruk. Karena begitu dahsyatnya penekanan, begitu dahsyatnya tekanan yang dihadapi. Ya, diceritakan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 hingga seterusnya. Semua ternak, semua gandum, semua apapun juga hasil bumi diambil oleh mereka. Sehingga ketakutan, gambar dirinya begitu rusak. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15 dia berkata, jawab Gideon kepada Tuhan. Ah Tuhan, bagaimanakah aku dapat menyelamatkan orang Israel? Lihatlah, kaumku ini kaum yang terkecil.
Aku ini orang yang paling muda. Berapa banyak daripada Anda yang berada di tempat ini, di ibadah pemuda ini, kehidupanmu hari-hari ini penuh dengan ketakutan. Bagaimana masa depan saya? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana dengan keluarga saya di saat pandemi ini? Gelombang PHK terus bergulir. Bagaimana saya dapat melakukan ini? Bagaimana saya dapat menindaklanjuti ini? Saya orang muda yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini dikatakan, saya paling muda. Kenapa engkau pilih saya? Sedangkan saya tidak tahu hari ini mau bisa makan apa enggak. Pandemi terus berjalan. Dia tidak akan excuse, oh kamu anak muda, oke nanti. Enggak. Semua dilibas. Siapapun engkau orang kaya, engkau orang miskin, engkau orang tengah-tengah. Gideon penakut dan mempunyai gambar diri yang rusak. Diakibatkan karena apa? Karena situasi dan kondisi. Tapi lihat. Apa pandangan Tuhan terhadap Gideon? Di ayat yang ke-12. Lalu tampaklah kepadanya malaikat Tuhan dan berkata, demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Sore hari ini izinkan saya mau mengatakan kepada setiap Anda, mulai dari yang main musik sampai multimedia, saya mau katakan, inilah firman Tuhan yang Tuhan mau katakan. Tuhan menyertai engkau, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Amin. 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 Coba katakan di sebelah kanan kirimu. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Katakan kanan kirimu. Sekali lagi katakan. Tuhan menyertai engkau. Saya masih teringat orang tua saya mengatakan ini. Kalau belajar itu jangan diam. Kalau baca Alkitab itu jangan diam. Kalau belajar sesuatu jangan diam. Kamu omong, telinga mendengar, masuk dalam otak, tertanam dalam hati. Dan itu saya lakukan mulai dari kecil. Terus sampai hari ini. Saya perkatakan terus kepada anak saya, kepada pelayanan saya, kepada mentor, anak-anak mentor. Kamu pahlawan Allah yang gagah berani. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Jangan pernah sekali-kali engkau membiarkan itu yang namanya khawatir. Jangan sekali-kali engkau membiarkan itu yang namanya, ya sudah, saya memang di sini. Saya sudah 4 kali gagal, saya 1 kali dikeluarkan dari sekolah, ya sudah begini. Kalau saya mau mengikuti hal tersebut, saya tidak ada hari ini, tidak ada di sini. Saya hari ini tidak akan berteman dengan Pastor Hendra. Saya ada di jalan. Tetapi saya tahu, saya punya Tuhan yang luar biasa. Dia mau mengatakan, Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Seorang penakut yang mempunyai gambar diri yang buruk. Tuhan mencari saat-saat ini orang yang biasa-biasa. Bukan orang yang luar biasa. Orang yang biasa Tuhan cari. Asal engkau mau membuka diri. Sama seperti Gideon. Ayat 34, lalu roh Tuhan menguasai Gideon. Sehingga ditiupnyalah trompet untuk mengerahkan orang-orang Abiezer. Seterusnya dan seterusnya. Hakim-Hakim 7. Anda bisa baca, saya akan mengangkat sedikit. Ya, demikianlah pada malam hari itu Tuhan berkata kepadanya. Malam hari ini Tuhan berkata kepada Gideon, bangunlah, turunlah ke tempat perkemahanmu itu. Sebab aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat yang ke-20.
Ketiga pasukan itu meniup trompet dan memecahkan tempayan dengan memegang suluh yaitu obor. Ya, tangan kirinya dan meniup trompet di tangan kanannya sambil berkata, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Begitu Tuhan ada dalam kehidupan. Begitu Tuhan ada dalam kehidupan. Apa yang tidak mungkin, apa yang dianggap orang gagal, apa yang dilihat orang itu tidak akan mungkin bisa terjadi, Tuhan akan buktikan. Tuhan akan buktikan bahwa dialah Allah Yehova Rafa, Allah Yehova Jireh, Allah yang akan memenuhi segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Hari ini engkau masih menakuti atau engkau takut dengan masa depanmu. Engkau berkata bahwa tidak ada lagi masa depan. Tuhan tidak akan berpihak kepadaku. Lihat Gideon. Lihat Gideon. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Waktu saya menyiapkan ini, ada 2 orang yang menggugah saya. Yang pertama, orangnya Anda pasti tahu dengan teori-teori yang cukup kontroversial. Tapi dia berkata demikian. Cobalah untuk tidak menjadi pria yang sukses. Tetapi cobalah menjadi pria yang bernilai. Saya punya uang 100.000. Saya remas. Saya buang dalam selokan. Apakah nilainya sama? Ataukah nilainya berbeda? Tetap sama. Jadilah pria, jadilah wanita yang bernilai. Sore hari ini, kalau engkau hidupmu ingin bernilai, sama seperti Gideon, jangan pernah buat pertanyaan-pertanyaan, kapan ini selesai, kapan ini harus bisa saya lihat. Jangan pernah buat pertanyaan, tapi buatlah pernyataan bersama dengan Tuhan. Saya sanggup melakukan segala perkara. Buat pernyataan-pernyataan terus. Harus dikonter. Mungkin kau lihat saat ini belum ada apa-apanya. Mungkin saat ini kau belum melihat ada satu perubahan. Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Hai kawanan domba. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau sejengkal pun. Dia meninggalkan 99 dan mencari satu, yaitu engkau dan saya. Ada satu buku yang mengubah hidup saya yang dikarang oleh Dr. Stephen Covey. Di dalam bukunya Seven Habits. Dan ini yang menjadi salah satu dasar kehidupan saya. Saya tahu bagaimana manusia itu bernilai. Dia katakan demikian. Kalau engkau menabur pikiran, engkau akan menuai tindakan. Kalau engkau memikirkan saya penakut, engkau akan menuai hidupmu penuh dengan ketakutan. Kalau engkau mengatakan saya manusia yang tidak berharga, engkau akan menuai tindakan yaitu engkau tidak berharga. Kalau engkau menabur tindakan, engkau akan menuai kebiasaan. Terus engkau mengatakan aku tidak berharga, aku manusia penakut. Maka engkau tidak akan pernah berani ketemu dengan orang. Maka engkau tidak akan bisa melihat bahwa di dalam dirimu ada roh yang besar. Menabur kebiasaan, menuai karakter. Lakukan. Dan terakhir, menabur karakter akan menuai tujuan hidup. Apa yang engkau pikirkan akan engkau tuai dalam tindakan. Apa yang engkau tabur dalam tindakanmu akan menuai kebiasaanmu. Apa yang kau tabur dalam kebiasaanmu akan menuai karaktermu. Apa yang kau tabur di dalam karaktermu, engkau akan menuai tujuan hidupmu. Dimulai dari berpikir. Gideon melakukan hal berpikir. Bangsaku hancur. Keluargaku hancur. Apa yang aku perbuat tidak ada apa-apanya. Hancur semua.
Saya manusia gagal. Engkau berpikir engkau manusia gagal, terus engkau akan tuai. Saya manusia gagal. Oleh sebab itu, apa yang saya perbuat tidak akan pernah berhasil. Apa yang saya lakukan tidak akan pernah menyenangkan orang lain, selalu membuat buruk orang lain. Karena engkau mulai dari pikiran. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau. Pahlawan yang gagah berani. Di hadapan saya saat ini, pahlawan-pahlawan Allah yang gagah berani. Pahlawan-pahlawan Allah yang siap bertempur di medan peperangan. Saya tidak tahu medan peperanganmu apa. Tapi saya mau mengatakan inilah firman Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Katakan Tuhan menyertai engkau diganti namamu sendiri. Terus engkau berkata sehingga telingamu mendengar. Tancap dalam pikiranmu dan menjadi rema dalam kehidupanmu. Saya undang bangkit berdiri. Saya undang pemuji, pemusik. Mari bangkit berdiri. Katakan Tuhan menyertai, ganti namamu. Ya pahlawan yang gagah berani. 1, 2, 3. Tuhan menyertai Jeffrey. Ya pahlawan yang gagah berani. Angkat tanganmu. Ada satu pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Kita renungkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.